Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Wow, Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya PIN, lupakan noda. Polemik rumah sakit Sumber Waras yang diduga mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah sepertinya masih belum akan tuntas. Hari ini BPK melaporkan kerugian yang terjadi dari proyek Sumber Waras kepada Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita lihat kabar selengkapnya. Ketegangan antara Ahok dan BPK akibat pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras makin meruncing. Pernyataan Ahok di media yang menyatakan BPK menyembunyikan data dan tendensius membuat sejumlah pihak meradang. Pagi tadi, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemui Presiden Joko Widodo di Istana. BPK melaporkan hasil audit semester 2 pemerintah daerah. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan kasus rumah sakit Sumber Waras. Pertemuan tadi apa, Pak? Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan semester 2 2015. Ya, kalau melihat perkembangan dinamikanya sekarang kan ada perseteruan antara BPK dan Ahok. Apakah itu dibahas oleh Presiden itu tadi? dilaporkan oleh Prof Edi, tanya aja kepada Prof Edi tadi. Tapi apa dibahas ya soal itu tadi? Kita sudah sampaikan kepada Presiden bahwa ada kerugian negara terhadap Sumber Waras. Tanggapan dari Presiden apa tadi, Pak? Tanggapan dari Presiden apa, Pak? Serahkan kepada aparat hukum. Sudah diserahkan, jadi tidak usah ditanya lagi. Sudah itu. Banyak yang bertanya. Itu sudah diserahkan, jadi tanya kepada KPK. Angkanya silakan, kalau mau digugat, gugat ke pengadilan. Polemik pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras mengemuka ketika BPK mengeluarkan hasil audit terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta di tahun 2014. BPK menilai ada penyalahgunaan wewenang oleh Ahok sehingga negara merugi ratusan miliar rupiah. Kita nantikan saja bagaimana kelanjutan kasus ini. Tim TV One mengabarkan. Komisi 4 DPR RI dan Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pujiastuti sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meragukan keberanian Susi untuk membatalkan proyek reklamasi. Pimpinan komisi yang kami hormati, untuk Menteri bersama jajaran Menteri Kelautan. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. Kalimantan Selatan khususnya di Dapil 2. Kesepakatan tersebut masuk dalam kesimpulan rapat kerja yang diselenggarakan Rabu kemarin. Dalam rapat terungkap, sekurang-kurangnya terdapat 7 dugaan pelanggaran hukum pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan izin pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Wakil Ketua Komisi 4 Herman Hairon menyatakan, Komisi 4 sudah meminta reklamasi dihentikan sejak tahun 2015 lalu. Ini sudah dibahas sejak tahun 2015. Bahkan kami di rapat tahun 2015, di Februari 2015 sudah mendelegasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan dulu proses reklamasi di Teluk Jakarta sampai mengikuti perundang-undangan yang ada. Nah, kemudian itu lewat sebetulnya, berlalu, dan kemarin kami angkat lagi karena ini menjadi persoalan yang besar di masyarakat dan kami pun mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat untuk bisa juga berkontribusi bagaimana melihat situasi reklamasi ini. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tak keberatan apabila proyek reklamasi tak dilanjutkan. Reklamasi itu kalau dia menolak pun, silakan DPR putusin. Sekarang Bu Susi berani nggak batalin reklamasi?
Makanya kita tunggu aja. Aku mau nurut-nurut aja. Rapat kerja sendiri keputusan rapat kerja itu kuat nggak sih, Pak? Aku ini udah lama di DPR RI. Rapat kerja yang memutusin itu eksekutif, bukan legislatif. Menurut Ahok, untuk memutuskan pemberhentian izin reklamasi, pemerintah pusat dan legislatif harus membuat undang-undang baru. Untuk membuat aturan ini, perlu persetujuan dari Presiden. Itu pun masih dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Syafati Suryo, Joni Effendi, Fahmi Dwi Sutrisno, TV One mengabarkan. Hari ini KPK memeriksa beberapa petinggi swasta dari PT Agung Podomoro Land dan juga pejabat Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya yang dipanggil adalah Direktur Legal dari Agung Podomoro Land, Miyarni Ang, untuk dimintai keterangan terkait kasus suap bahasan 2 Raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Legal PT Agung Podomoro Land, Miyarni Ang, untuk dimintai keterangannya berkaitan suap pembahasan Raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Miyarni Ang menjelaskan seluruh perincian dan persyaratan reklamasi Fluid City PT Muara Wisesa Samudra yang menurutnya telah melengkapi syarat termasuk AMDAL. Saya bisa baca di mana? Di sini aja, Bu. Ya, Bu, gimana, Bu? Pertama, tadi saya sudah sampaikan kepada penyidik bahwa PT Muara Wisesa Samudra yang tangani Fluid City bukan anak perusahaan PT APLN, tapi hanya cucu perusahaan. Yang kedua, seluruh perizinan dan syarat yang perlu untuk melaksanakan pengurukan Fluid City PT Muara Wisesa Samudra telah lengkapi termasuk AMDAL. Yang ketiga, proses pengurukan untuk proyek untuk Pulau Fluid City baru capai mungkin sekitar belasan persen. Karenanya masih perlu waktu agak lama untuk selesaikan proses pengurukan dan persiapkan pulau untuk bisa lanjutkan tahap berikutnya. Muara Wisesa merupakan perusahaan yang berinduk pada perusahaan Agung Podomoro Land, di mana ia memperoleh izin pada tahun 2014. KPK hari ini juga melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi lain dari pihak pengembang dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan diawali dengan kedatangan Direktur Keuangan Agung Podomoro Land, Cesar M. Della, sebagai saksi kasus suap anggota DPRD untuk tersangka M. Sanusi. Dari pihak pemerintah Provinsi DKI, KPK juga memeriksa Kepala BPKAD, Heru Budi Hartono, dan beberapa direksi PT Agung Podomoro Land lainnya. Kemarin, KPK juga telah memeriksa bos PT Agung Sedai Group, Sugianto Kusuma atau Agwan, dan staf khusus Ahok, Suni Tanuwijaya. Pemeriksaan Agwan dan Suni untuk menggali keterangan dan peran mereka dalam dugaan kasus suap. KPK juga memeriksa Richard Halim Kusuma, Direktur Agung Sedai Group. Pria berusia 36 tahun ini termasuk dalam daftar cekal yang diajukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kepada pihak imigrasi. Richard dicekal sejak 6 April lalu untuk kepentingan pengembangan penyidikan. Ia juga mengetahui pembahasan Raperda reklamasi Teluk Jakarta. KPK mendalami manfaat yang diduga turut diperoleh Agung Sedayu Group dari pembahasan Raperda itu. Selain Richard, KPK juga telah meminta imigrasi mencekal 4 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda. Mereka yang telah dicekal adalah pendiri PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Agwan, staf khusus Gubernur DKI, Suni Tanuwijaya, Sekretaris Direksi PT Agung Podomoro Land, Berlian, dan seorang swasta, Gary Prasetya. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa kedua saksi, yakni Sudung Situmorang dan juga Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tomo Sitepu. Pemeriksaan terkait dugaan upaya suap penghentian perkara di Kejati DKI Jakarta oleh PT Berantas Abipraya. Setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam dari penyidik KPK, Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu keluar dari gedung KPK. Dengan pengawalan ketat, Sudung hanya melontarkan bahwa dia tidak mengenal Marudut, perantara dari PT Berantas Abipraya yang diduga memberikan suap kepada Sudung dan Tomo.
sudah saya jelaskan semuanya. Ya apa Pak? Apa yang dijelaskan? Sudah. Apa yang dijelaskan Pak? Apa yang dijelaskan kemudian? Kenapa Pak? Tidak ada. Pak kenal dengan Marudi. Pemeriksaan keduanya terkait ada tidaknya pelanggaran kode etik disiplin pegawai negeri sipil terhadap pejabat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 1 April lalu di sebuah hotel di Cawang, Jakarta Timur. Dari operasi tangkap tangan, KPK menyita uang dolar Amerika Serikat senilai hampir 2 miliar rupiah. 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudiwantoko, Senior Manajer PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno, dan seorang swasta Marudut. Tim TV One mengabarkan. Usai jeda saya akan hadirkan kabar mengenai 2 gempa besar yang terjadi di Jepang dalam kurun beberapa jam saja. Jangan kemana-mana, tetaplah di kabar hari ini.